Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kita udah banyak berbincang dengan Bapak Gubernur Bangka Belitung bagaimana tentang maupun merawat benika. Nah, pada festival virtual Cengbeng ini kita mengangkat tema menjaga ataupun merawat benika di Bangka Belitung. Nah, saat ini saya sedang berada di lapangan tembak sama dengan Pak Gubernur tadi tempatnya. Nah, narasumber kita kali ini lah Bapak Kapolda, Bapak Irjen Dr. Andes Anang ya, Sarif ya, Jenderal Bintang 2. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak ya. Nah, Bangka Pos Group sekarang sedang melaksanakan festival ya Pak, festival Cengbeng merawat kebenekaan. Nah, dari segi Polri Pak, selama ini kebenekaan di Bangka Belitung seperti apa kalau Bapak melihat? Ya. Bangka Belitung ini terdiri dari berbagai macam suku, didominasi dengan suku Melayu, suku Melayu Bangka. Melayu Bangka itu mendominasi, ditambah kemudian berikutnya adalah suku Tionghoa. Oke. Dan kemudian suku-suku yang lain. Nah, kita lihat antara masyarakat atau suku Jawa, suku Madura, suku Melayu Bangka, dan masyarakat Tionghoa sekarang itu di Bangka itu sudah membaur. Oke. Membaur sekali. Sudah seperti saudara sendiri. Tidak pernah ada insiden, bahkan sampai eksiden tentang permasalahan SARA di Bangka ini. Saya sudah 1 tahun Bangka Belitung pada umumnya ya, di Bangka Belitung pada umumnya ini. Belum nampak adanya suatu permasalahan yang diakibatkan karena masalah suku. Ini. Jadi kalaupun kemarin terjadi peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh satu suku kepada suku yang lain, tapi ternyata sifatnya perorangan. Perorangan. Tidak ada yang sifatnya itu. Sedangkan masyarakat Tionghoa yang sudah sangat lama berada di Bangka Belitung ini sudah membaur, menyatu dengan masyarakat yang lain. Bahkan kami pun di Polri memprioritaskan, mengalokasikan untuk warga Tionghoa menjadi anggota Polri. Ada kita di seleksi Polri saat ini, kita berharap kita publikasikan masyarakat Tionghoa untuk menjadi anggota Polri. Berarti tidak tebang pilih? Tidak ada. Memang tebang pilih ya, Pak, ya? soal populasinya, batasnya mungkin tidak banyak ya. Iya. Tapi kita tidak sesuai dengan jumlah orangnya lah. Jadi semua suku udah mulai dirangkul ya Pak? Ya semuanya kita rangkul gitu. Jadi dan di Polri pun demikian juga secara menyeluruh. Oke. Sekarang ini di Polri banyak sekali pejabat-pejabat yang etnis dari Tionghoa, cuman menjadi jenderal pun ada. Wow. Di Polri ada, di TNI juga ada. Sama ya Pak ya? Ada, di TNI juga ada. Jadi betul-betul di Indonesia, apalagi di Bangka Belitung ini semua sudah menyatu. Konflik berkaitan dengan masalah suku sangat-sangat hampir tidak ada. Selama ini Polda Bangka Belitung merawat ini gimana nih Pak cara-caranya? Strateginya mungkin? Kita tidak membedakan mereka. Siapapun yang bermasalah, siapapun yang berurusan dengan Polri, dengan Polda dan jajarannya, kita tidak ada mengistimewakan atau apapun. Tidak ada. Sama. Jadi kita sama ratakan semua. Ada masalah pun kita selesaikan secara bersama. Kalau masalah hukum yang harus diteruskan ke proses hukum lebih lanjut, kita samakan saja. Tidak ada masalah. Yang perlu kita restoratif, kita selesaikan secara relatif justice, juga kita selesaikan secara baik-baik. Banyak beberapa kasus yang kita tangani, pelakunya yang dari etnis Tionghoa, kemudian kita selesaikan secara restoratif, juga selesai banyak kasus seperti itu. Yang kita proses secara hukum pun ada juga. Berarti di mata hukum semua sama ya? Semua sama. Di Bangka ini tidak ada, dan tidak pernah saya dengar, etnis Tionghoa diistimewakan, tidak pernah. Tidak Nyaris pernah, saya ya, tidak pernah. Tetap sama ya Pak? Sama saja kita berlakukan. Oke. Nah, festival Cengbeng ini sekarang nih hari ini sampai nanti puncaknya tanggal 5 nih Pak ya? Iya. Nah tentunya banyak warga Tionghoa yang dari luar Belitung, Bangka Belitung maksud kami, datang ke Belitung untuk pulang kampung ziarah kubur ya Pak ya? Nah dari segi Polri menjaga keamanan mereka seperti apa Pak? Ya. Sebenarnya
kita sudah menghimbau mereka. Kami sudah menyampaikan melalui ketuanya, Pak Johan Aping, untuk menghimbau agar mereka tidak melaksanakan cengbeng langsung di lokasi di perkuburan karena masih ada masalah pandemi COVID ini. Siap. Namun kami tidak bisa menghalangi kalau mereka seperti itu, tapi tetap kita batasi. Kita arahkan supaya lebih bagus mereka berdoanya di rumah saja. Oke. Namun demikian, kalau memang itu terjadi ya kita akan amankan. Ya masalah, kita amankan. Sama lah dengan masyarakat kita. Masyarakat kita ini sekarang juga punya tradisi namanya nyekar. Ya. Menjelang puasa. Menjelang puasa ya. Nah, nyekar. Kok kebetulan bersamaan dengan cengbeng Ya, gitu Pak. kan. Berdekatan waktunya. Jadi kita juga menghimbau masyarakat itulah. Masyarakat silakan nyekarnya di rumah atau berdoakan di masjid atau di mana. Tapi tetap aja ada juga yang datang ke kuburan. Artinya kita tetap awasi, kita tetap kawal mereka, kita amankan mereka agar tidak jadi kerumunan-kerumunan yang nanti menjadi permasalahan baru berkaitan dengan COVID ini. Kalau ke kuburannya bergantian boleh Pak? Boleh. Boleh Pak. Ya. Yang penting tidak ada kerumunan. Tidak ada Pak. kerumunan Dan yang tetap menjaga berlebihan. protokol Betul, kesehatan ya Pak. ya? Protokol kesehatan tetap kita tegakkan. Nah, itu. Bagaimana tanggapan Bapak? Karena Bangka Post Group sekarang sedang mengadakan virtual festival cengbeng secara virtual nih Pak. Nah, tanggapan Bapak seperti apa nih kira-kira? Ini sesuai dengan Kita merawat kebenekaan kita. ya kalau kita tinjau festival ini dari segi kesehatan secara virtual bagus, luar biasa. Memang itu yang diharapkan, yang kita harapkan pada saat ini. Tapi dari segi masalah keetisan ya, masalah kebenekaan, ini suatu tradisi, suatu budaya ya yang perlu kita lestarikan. Perlu kita lestarikan hal seperti ini. Kalau di agama Islam, kita terhadap leluhur kita menghargai, menghormati leluhur kita kan sebagian dari menghargai orang tua. Ya. Jadi tidak ada masalah. Bagus sekali kita rawat, kita budayakan, kita tunjukkan bahwa dengan kita perhatian sama leluhur kita sama orang tua kita menunjukkan bahwa kita anak yang berbakti. Di dalam ajaran Islam dikatakan ridho wa ridhotain. Ridhonya Allah itu adalah ridhonya orang tua. Nah, sama itu. Di Tionghoa mungkin sama iya, ya. Mirip-mirip lah. Hanya yang satu dicantumkan dalam Kitabnya yang lain, kitab. Ridho Allah wa ridhotain. Mungkin di Tionghoa juga ada istilah seperti itu. Tapi intinya adalah bagaimana kita menghargai leluhur kita, bagaimana kita menghargai orang tua kita. Nah, itu salah satu bentuk baktinya seorang anak terhadap orang tuanya. Nah. Itu budi pekerti yang luar biasa nih. Yang kadang-kala ini dilupakan. Masyarakat modern sekarang itu banyak melupakan tentang bakti kita pada orang tua. Ya, saya lihat di luar negeri kalau kalian baca tentang budaya suatu negara, saya nggak mau menyebutkan negaranya. Kalau orangnya sudah tua dibuang di hutan, kan masih ada kan budaya seperti masih ada, itu. Pak. Masih ada budaya seperti itu sampai dia hidup dan meninggal di hutan, nah, gitu kan? Tidak ada. Orang tua kita rawat, kita jaga sampai dia meninggal. Dan itu orang Tionghoa juga begitu. Orang Muslim juga begitu. Bahkan surga kita itu di telapak kaki ibu. Kalau kita kehilangan orang tua berarti kehilangan peluang kita untuk mendapatkan surga. Kan gitu. Ajaran kita kan seperti itu. Ini luar biasa. Jadi budaya-budaya seperti ini, apa yang dilakukan oleh Bangka Post ini, Bangka Group ini sangat baik dan perlu kita lestarikan dan kita budayakan pada anak-anak kita terutama yang nanti. Nah, terakhir nih Pak, harapan Bapak terhadap perawat kebenekaan kita di Bangka Belitung gimana Pak? Indonesia lahir tidak didukung, tidak diperoleh dari satu kelompok saja. Ya, panitia 9 juga ada orang Kristennya. Pahlawan-pahlawan kita juga ada orang Hindu. Ya, Ngurah Rai juga ada. Ya, jadi memang negara kita ini tercipta dari berbagai macam kelompok. Soal yang banyak kelompok mana, karena sesuai dengan jumlah populasi yang ada. Kalau waktu itu banyak orang Muslimnya, karena memang Indonesia banyak orang Muslim, nah, gitu kan. Tetapi jangan lupa peran-peran mereka ini luar biasa. Ada Maramis, ya kan tadi saya bilang ada Ngurah Rai, ada banyak tokoh-tokoh yang luar biasa dari non Muslim yang ikut berjuang terhadap berdirinya negara ini. Nah, oleh karena itu keberagaman di Republik ini adalah suatu keniscayaan, suatu kenyataan yang harus kita hadapi. Janganlah
perbedaan ini jadikan sumber permasalahan. Oke. Tapi keberagaman ini jadikan suatu warna yang membuat kehidupan kita menjadi semakin indah. Oke, mantap, mantap. Izin Pak, hadap kamera, testimoni tentang festival Cengbeng yang Ya. dilakukan secara virtual oleh Bang Kapos. Saya apresiasi dengan Bang Kapos yang sudah melaksanakan festival Cengbeng ini. Berarti ini merawat kebudayaan kita. Berarti ini juga menjaga keberagaman kita. Berarti ini menunjukkan rasa toleransi kita terhadap mereka yang berbeda, baik agama, suku, ras, dan sebagainya. Inilah wujud kebinekaan kita. Inilah wujud Bhinneka Tunggal Ika. Dan inilah NKRI yang sebenarnya. Oke, mantap. Baik, terima kasih Pak Kapolda. Sekian Tribuners, nanti kita akan berbincang lagi sama Pak Danrem bagaimana strategi TNI dalam merawat kebenekaan di Bangka Belitung maupun Indonesia pada umumnya. Saya Disari Andi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.